saya Justin Ivan Tristianto dengan NIM 191113060. Di sini saya mendapatkan bagian tugas yaitu mendesain konveyor menggunakan solid dan juga mengedit video. Perkenalkan, nama saya Yonatan Widi Prastyoko. Saya dari kelompok workshop 1C dengan link saya 1911369. Jobdesk saya di workshop ini adalah perancangan mekanik dan membantu dalam memasang komponen elektrik. Perkenalkan, nama saya Yudi Sudi Prestanto, NIM 191113077. Dalam proyek workshop kali ini saya mendapat tugas atau bagian assembly part dan perancangan part dari komponen mekanik dan juga komponen elektrik. Perkenalkan, nama saya Wahyu Teguh Prasetyo, NIM 191131073. Di workshop ini saya mendapat bagian merangkai rangkaian elektrik. Sekian dari saya, terima kasih. Anastasia Loa dengan NIM 1911306 dari kelompok workshop 1C. Di sini saya mendapat bagian membuat LPG dan membuat gambar rangkaian. Nama saya Putri Ganitri, saya dari kelompok 1C, NIM 1911330. Jobdesk saya dalam workshop ini adalah sebagai bendahara dan pembeli bahan serta penyelenggaraan rangkaian untuk workshop 2. Berikut ini adalah tampilan 3D dari konveyor ini. Berikut adalah dimensi konveyor. Jarak antar as 400 mm, lebar beltnya 100 mm, dan tinggi permukaan benda kerja 200 mm, diameter pulley beltnya 25 mm, dan dimensi total maksimal 500 x 200 x 250 mm. Berikut adalah cuplikan belt conveyor berjalan dengan stabil. Itu merupakan gerak konveyor secara CW dan CCW. Sumber 220 volt AC. Setelah diberikan sumber 220 volt, oleh adapter akan diubah menjadi 12 volt DC. Tegangan 12 volt tersebut digunakan untuk menggerakkan rangkaian motor driver.
Setelah itu menginput tegangan Arduino sebesar 5 volt dengan menggunakan kabel USB untuk mengaktifkan sensor turbin dan diffuse pada konveyor. Lalu setting untuk kontrol yang akan diberikan ke program dari sensor dan motor driver menggunakan program Arduino yang ada pada laptop, kemudian ditransfer atau dikirim ke benda kerja. Dari setting di Arduino tadi kita menggunakan dua sensor, yaitu turbin dengan output high yang akan menggerakkan motor driver secara CW, dan sensor diffuse dengan output low yang akan menggerakkan motor secara CCW. Jadi setiap ada benda yang terdeteksi oleh sensor turbin, secara otomatis motor juga akan bergerak secara CW yang juga menggerakkan belt conveyor. Begitu juga dengan sensor diffuse yang juga saat mendeteksi benda akan mengaktifkan motor secara CCW dan menggerakkan belt conveyor. Skematik sensor true beam. Sensor true beam akan menyala menggunakan tegangan 5 volt. Resistor mendapat VCC dan kemudian akan dirangkai secara seri dengan LED IR. Cahaya dari LED IR akan diterima oleh fotodioda yang dirangkai secara seri dengan resistor 10.000 ohm. Output dari rangkaian ini akan masuk melalui kaki 3 LM358, kemudian kaki keduanya akan terhubung ke potensio. LM358 akan menyala jika diberi tegangan 5 volt. Kemudian kaki 2 dan kaki 3 akan dibandingkan oleh LM358 dan hasil perbandingan akan mengeluarkan tegangan pada kaki nomor 1. Output dari kaki nomor 1 akan menunjukkan tegangan 1 volt sehingga LED indikator dari kondisi mati akan menyala. Output dari sensor true beam adalah active high, di mana LED indikator yang semula mati akan menyala apabila ada benda yang melewati sensor. Sensor diffuse. Sensor diffuse menggunakan tegangan 5 volt. LED IR disusun secara seri dan diberi tegangan 5 volt. Cahaya dari IR LED akan diterima oleh fotodioda yang disusun secara seri dengan resistor 10.000 ohm. Rangkaian ini disebut sebagai pembagi tegangan. Output dari rangkaian ini akan masuk ke kaki 3 IC op-amp. Kaki 2 pada op-amp merupakan tegangan set point yang dihasilkan oleh potensio 5000 ohm. IC op-amp membutuhkan tegangan referensi 5 volt. Saat op-amp bekerja, tegangan pada kaki 2 atau tegangan set point dibandingkan dengan tegangan pada kaki 3 dan hasil perbandingan op-amp akan mengeluarkan tegangan pada kaki 1. Output dari kaki 1 akan menunjukkan tegangan 0 volt, maka LED indikator yang semula menyala akan mati. Dari sensor diffuse adalah active low, di mana LED indikator yang semula menyala akan mati apabila ada benda yang melewati sensor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skematik rangkaian motor DC yang digunakan untuk mengatur gerakan motor secara clockwise maupun counterclockwise. Komponen-komponen yang digunakan diantaranya ada resistor, kapasitor IC IR2101 sebanyak 2 buah, MOSFET IRF Z44N sebanyak 4 buah yang tersusun secara jembatan bridge. Cara kerjanya adalah 1. Input masuk ke MOSFET 1, lalu mengalir ke MOSFET dan output masuk. Output motor menuju MOSFET 4, selanjutnya menuju ground, maka motor akan berjalan
clockwise atau searah jarum jam. Yang kedua, input masuk ke MOSFET 2, output MOSFET masuk ke input motor, dan output motor masuk ke MOSFET 3 lalu ke ground, maka motor bergerak secara counter clockwise atau bergerak berkebalikan arah jarum jam. Itu sedikit penjelasan tentang skematik rangkaian motor DC.